Apaan yang dipegang? Semuanya. Pas bagian sini nih, bagian Joni gue nih. Gue bangun, gue tendang kan, gue ngapain lu katanya gitu. Terus gue pukulin tuh karena jalanan nih, kalau lu nggak keras ya udah nggak bakal hidup kan. Iya benar. Gue bangunin temen gue bertiga, gue pukulin. Gue gitu, ampun mas, ampun, kenapa kamu gituin saya? Nggak apa-apa mas, saya suka laki-laki kata dia. Gue sumpah. Selamat malam Bang Iwel. Selamat malam Bang Nardi. Waduh, gila. Perdana gue main di sisi lain ini. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Makanya itu kan karena kemarin sibuk lah. Jadi manusia so sibuk politik kan. Emang lu si sibuk paling banget keren ya? banget kayaknya. Waduh. Berarti kemarin kalah apa menang itu? Kalau jagoan gue itu kalah. Iya, tapi dalam politik itu kan menang kalah biasa. Iya benar. Atau berbeda pilihan itu kan kayak kita sesuatu yang umum lah ya. Sesuatu yang umum lah. Cuma karena di negara kita ini rasa cintanya itu besar terhadap sesuatu atau fanatismenya. Baik dari sisi manapun nih, supporter atau waktu zaman gue pang, waktu itu gue suka banget atau komunitas-komunitas. Lah inilah yang menjadikan biasanya perpecahan di bawah, padahal di atas ngopi-ngopi aja. Nah itu dia kan? Oke nih menarik. Well, berbicara tentang anak pang nih Mel, lu emang dulu bener sempet terjun? Asli bro, itu bukan bukan terjun, malah memang gue hidup di jalan itu selama 3 tahun. Nah gimana tuh awalnya, lu ceritain. Nah gini, gue tuh dulu ikut pas ada acara Slankers Day di Yonif 201 Jakarta Timur tuh, Gandaria. Acaranya tuh acara slang tuh, konser perdana gue tuh. Gue nonton konser tuh ya, karena kan di sekitar wilayah gue banyak yang slanker lah, hobi pecinta slang gitu kan. Berangkatlah tuh, gue penasaran kan kayak apaan sih. Wah ternyata masuk nih. Asik juga karena waktu itu badan gue yang paling kecil kan, namanya bocah baru lulus SMP lah. Semana kecilnya? Kecilan segede botol gue. Nggak segini ya? Kemasan saset lah gue dulu kan. Lah gue udah tua ya, masih kecil gue, apalagi gue kecil ya kan. Ya lanjut. Kecil banget tuh. Udah gue masuk tuh. Nah sampai di konser gue diangkat-angkat, namanya bocil kan. Gue pengen gue nonton begini nggak nyampe katanya. Diangkat lah tuh, gue nggak tahu sama orang mana, dipundakin tuh nonton, gue joget-joget. Dari situ gue dapet notis waktu itu dari kakak slang, itu yang kecil tolong di depanin katanya gitu kan. Oh digituin lu? Digituin gue masuk tuh. Dari situ orang-orang pada kenal gue. Nah dari situlah gue tertarik, wah kok slang bisa memanusiakan manusia nih, gue bilang gitu kan. Artinya banyak yang badan, ya dia ngeliat tuh ada penontonnya yang kecil disuruh ke depan gitu kan. Nah dari situ udah tuh biasalah dengan bocil gaya tengil gitu kan, bawa rokok. Ya gue juga sendiri kalau ngelihat anak sekarang kan ngeselin tuh ya, yang model-model gitu. Udah gue nanya-nanya, dari mana bang? Dari Tambun, ada yang dari Surabaya, dari Brebes. Seriusan? Iya, itu gue nanya, bang naik apaan? Naik kereta. Ada yang BM-BM-an. Wih kata gue, itu beneran bang? Iya ini kita udah hari keempat. Nah dari situlah adrenalin gue kepancing tuh. Emang kayak gimana bang kalau kayak gitu? Udah gini aja, ini kan pada saat itu slang lagi rame-ramenya kan. Kalau mau nontonlah nanti di Surabaya kata dia gitu kan. Di Jember waktu itu ada. Itu lu dikasih tahu sama siapa nih? Sama yang senioran slanker itu lah. Istilahnya gembelan juga. Iya. Yang dia tampilannya udah tatoan. Full tato. Oh, itu namanya Badrun. Badrun itu waktu di Slankers Day 2006 itu bisa dicek real itu. Dia dikasih gitar sama Abdi. Gitar slang itu. Bener-bener tuh asli. Iya, maju terus dikasih gitar. Wih anjir kata gue. Dari situ kan gue termotivasi ya. Motivasi jalan. Sebenarnya gue anak baik-baik bro. Anak baik-baik gue. Bocah culun lah. Emang kalau misalnya anak pang emang bukan anak baik-baik? Ya anak baik-baik aja. Sebenarnya gini, banyak kan orang yang di pang itu. Ini gue masih ranah slanker ya. Tapi setelah singkat cerita gue di slang, akhirnya gue gabung ke pang. Pang itu kan berbeda lah yang main di slanker. Berbeda sama slanker. Kalau slanker itu kan masih dia nonton slang terus balik ke rumah. Kalau pang itu kan bener-bener walaupun ada yang sebagian itu orang-orang mampu, mereka cuma nyari sensasi doang di jalan. Misalnya nyari kebebasan atau apa. Nah gue ikut ke arah situ.
Walaupun waktu itu alhamdulillahnya gue nggak sampai di piercing, di tato. Padahal gue ngeliatin tuh. Oh, Ngeliatin berarti lu proses bersih ya? bersih lah gue begitu. Karena gue masih mikir waktu itu kan gue harus dapat kerjaan nih ke depan. Kalau tindik, pesan bokap gue itu, kamu jangan sekali-kali ditindik di kuping. Kalau misalkan di kuping, kamu ntar susah nyari kerjanya, katanya begitu kan. Oh ya udah. Jadi pesan itu yang gue jalanin. Nah, singkat cerita dimasukin lah gue ke pesantren Cirebon waktu itu. Sama bokap lu? Ya dimasukin 2006 gue dimasukin ke pesantren itu kan. Ya awalnya tuh normal-normal aja jalan. Cuma ternyata di dalam satu pondok itu ada yang slanker, ada yang anak pang. Nah akhirnya yang selama ini gue cari tuh kan, ketemu lah di situ gue. Ngumpul jadinya. Gimana sih? Terus gue dengerin lagu pang itu kan, kayak sosial Rumah Hitam, yang lagu-lagu Jalan gitu. Baru Jalanmu. Iya itu tuh. Asik juga kata gue nih. Terus gue mau masuk pang, gimana caranya? Katanya gitu kan. Terus ditambah lagi tuh munculnya film Pang In Love, kalau pernah tahu ya, zamannya Vino tuh. Wih keren juga ya kayak gitu. Nah dari situ cabut gue dari pesantren bro. Kabur gue dari pesantren, lo percaya nggak percaya? Dalam 3 tahun itu SMP, gue sekolah masuk cuma pas ujian doang. Buset, seriusan? Iya, balik ke pondok gue. Itu nenek gue semuanya, keluarga gue udah tahu lah. Yang gue dengan harapan kan orang tua pasti di rumah kan, wah anak gue lagi mondok nih, nggak tahu kalau gue lagi dari Bali, gue lagi dari. Nah itu lo kemana itu selama itu tuh? Gue ngikutin konser-konser pang. Jadi yang menariknya di pang itu kan, kenapa gue tertarik di pang? Satu, solidaritas mereka. Iya benar. Bener itu. Terus bahkan makan pun kan ya, awalnya kan gue masih jijik gitu kan, makan aja diludahin dulu tradisinya. Nah itu bener apa enggak sih? Itu bener. Zaman gue waktu itu bener. Emang itu tradisinya dia? Tradisinya dia dimakan. Jadi satu rasa. Bener-bener diludahin bareng-bareng? Iya, sama rata sama rasa. Oh. Jadi mau lu anaknya siapa di situ, kalau lu udah masuk ke ranah pang ya, dan ranah pang, ya udah lu bukan siapa-siapa lagi, kita semuanya sama. Pang itu kan kalau di kita identik yang menolak dengan peraturan peraturan negara gitu kan, maunya sukanya dengan kebebasan gitu kan. Pembangkang dong berarti? Oh bukan pembangkang. Kalau pembangkang kan beda. Ya begini, kalau dari sisi lagunya menyampaikan aspirasi melalui lagu, makanya kan mengkritik terus kan pemerintahan ini seperti ini gitu kan. Kayak beberapa lagu marginal waktu itu. Nah itulah. Nah udah tuh, singkat cerita tuh gue jadi dari pondok itu gue nyiapin bikin baju pang. Ini udah sampai gue perjualbelikan waktu itu, tahun segitu itu gue jual satu setnya itu 500.000. Lumayan buat biaya hidup gue maksudnya. Seriusan? Iya, jadi ada ngambil celana di jemuran di pesantren tuh. Iya. Kan gue lihat tuh ada celana-celana yang wah kayaknya bagus nih buat dijadiin bahan. Itu langsung gue beliin ring yang bulat nih. Iya tahu gue. Terus sabuk yang pernak-pernik gitu. Bordiran gue nyari ke pasar, tempelin aja sebagusnya lah posisinya gitu kan. Nah dari situ ternyata banyak dilirik. Katanya punya gue lebih rapi, bagus. Istilahnya waktu pas gue masuk ke situ ada istilahnya pang, ada istilahnya gembel. Ya, itu berbeda itu. Beda. Kalau pang itu yang memang basic dianya nih biasanya nyari kebebasan, terus orang-orang yang kalangannya tuh mampu nih misalnya gitu ya. Kalau yang gembelan itu yang bener-bener dia hidupnya pure di jalan. Pure di jalan tuh udah nggak ada keluarga yang peduli lah mungkin gitu kan. Karena gue pernah ketemu teman gue namanya Dalbo, dia asal Malang itu. Dia bilang gitu, aku udah nggak punya keluarga katanya gitu. Jadi ya hidupku di jalan aja. Terus kalau makan gimana ya, makan yang amen gitu dia. Nah dari situ kan gue penasaran. Kalau gue orangnya penasaran, pengen nyemplung ke dunia itu. Pengen mencoba lu ya? Pengen nyoba gue. Bocahnya apa ya? Kalau sama hal-hal baru tuh penasaran aja. Oke. Gue nonton konser punk ke Indramayu, dan bahkan gue ke Bali waktu itu modal gue cuma gitar kentrung. Iya. Kan gitar ukulele itu ya. Ukulele itu tuh kalau ada tuh gue masih apa lagu-lagunya. Makanya gue sekarang ini gue lagi nostalgia, di rumah gue ngumpulin kentrung, kadang gue main. Bini gue sampai bilang, apaan sih lagunya? Biar lu tahu masa lalu gue gituin kan. Jadi kan orang mungkin lihat sekarang gue kan, wah ada di sini, tapi nggak tahu sisi lain gue kayak gimana dulunya. Makanya gue juga kaget nih ketika lu ngomong sama gue dulu pernah jadi anak pang gitu. Iya. Lah seriusan lu? Gue ada fotonya itu Jun, sama waktu acara di Indramayu itu, acara sosial tuh tahun 2007 2008. Tuh gue ada tuh yang
pakai HP apa sih Nokia kalau nggak salah. Terus dikirim kan waktu itu masih ada Facebook tuh. Langsung gue upload Facebook. Ternyata gue masih ada tuh Facebook lama gue. Setelah gue cari-cari. Masih ada tuh. Jelek juga gue. Buluk ya. Ada bocah itu gue gila di. Aduh, pokoknya udah inian gue tuh naik kereta barang. Pokoknya paling enak itu transportasi anak pang pada waktu itu kan belum ketat ya kayak sekarang. Itu naik kereta barang dari Priuk sampai Pasar Turi Surabaya tuh 3 hari 3 malam tuh. Naik kereta. Jadi barang gitu. Iya. Kagak berhenti kan kalau kereta barang. Iya, tapi jalanan lelet banget. Iya, lelet. Dia ngalah mulu kan. Itu ngalamin kalau anak-anak dulu bilangnya, wah kita kalau di sini udah dapat beberapa musim nih, musim hujan, musim panas gitu. Iya. Panas kepanasan, wah. Hujan-hujanan. Badai kena badai. Jelek, John. Asli. Nah, tapi kan karena gue basicnya dari pondok ya. Jadi gini, orang waktu gue kan waktu mondok tuh ya. Kok kenapa sih si Jikri, gue panggilnya Jikri setiap ujian tuh bisa nilainya bagus. Oke. Jadi gue tetap pada prinsip gue harus kalau dites bokap gue pulang gue harus bisa gitu kan. Jadi gue kemana-mana tuh bawa kitab tuh. Oh, sekalian belajar. Sekalian gue belajar di jalan. Makanya gue dibilangnya dulu Pang Ustad. Bilangnya Pang Ustad gue. Oh, lu sampai dibilang gitu? Iya. Wah ini nih anak-anak bawa. Kalau orang lain bilangnya gue bawa jimat katanya. Dikirain gue jimat karena rap-rap gundul itu kan. Iya. Surat kuning ya. Iya. Kitab Sapinatun aja waktu itu masih bab awal-awal tuh yang bab wudu, bab sholat. Tuh gue baca di kereta tuh kan. Wah. Ini pokoknya gue ntar balik gue harus bisa. Yang penting nilai gue aman nih. Kalau masalah absensi gampang. Jadi gue tukang emang sering ngakal-ngakalin kalau di pondok John. Ada yang bawa HP kesita, gue yang maju. Ntar bilang itu punya gue. Karena yang bisa ngomong katanya gue doang. Oh gitu. Iya. Oke. Karena kan pas hidup di jalan itu kita ketemu orang banyak yang macem-macem. Nah iya benar. Yang model brutal ada, yang begini ada, yang begitu ada. Jadi ya itu udah jadi sampai sekarang gue udah tahu ngadepin orang. Oh ini orang ini gini. Nah itu belajar dari jalan tuh, pelajaran yang gue dapat dari jalanan. Jadi kebaca ya karakteristiknya ya. Iya, macem-macem kan orang yang mau nipu. Bahkan waktu di Jogja di Pelengkung Gading itu gue pernah di grepein homo, John. Nah, grepein homo. Gue pakai baju pang. Iya. Gue sama om gue waktu itu namanya Abil, sama teman gue Tokichi sama almarhum Kotel namanya. Dia orang Subang nih. Nah, gue di Pelengkung Gading tidur gue tuh kan malam kan, namanya kita hidup di jalan gitu di Jogja. Terus adalah sosok pakai kacamata bawa bapak om gitu ya. Tapi badannya keker. Badannya bagus, tinggi gede gitu kan. Terus dia bawa kentrung juga. Lah pikir gue karena dia jalanan juga kan. Ya udah ketemu lah sama gue. Dari mana om? Habis ini nih muter kata dia gitu. Oh dapat berapa? Karena waktu itu dapat gue lebih gede kan. Gue kasih lah dia. Udah makan belum nih? Gue beliin rokoknya di Jogja itu Bintang Buana waktu itu. Bintang Buana tuh rokok masih gocengan itu kalau nggak salah sebungkus. Rokok lah. Udah. Gue tanya, dia nanya dari mana? Dari Jakarta, gue bilang gitu. Tapi saya santren di Cirebon. Kok kabur begini? Iya saya lagi pengen nyoba hidup di jalan, gue bilang gitu. Lu gituin? Gue gituin. Gue nggak tahu kalau ternyata orang itu homo. Malamnya tidur kan gue. Kalau gue kan tidur gampang bangun ya. Iya. Kata gue nih apaan masuk ke celana gue. Nah posisi lu tidur itu berapa orang? 3. Jadi tempat areanya segini lah paling. Gue empet-empetan kan, nekuk gitu kan. Iya. Lah dia itu kan jadi di Pelengkung Gading itu bisa dicari tuh kan ada kayak bekas benteng perang begini nih, kayak perubahan gitu. Nah disitulah gue tidur tuh 3 orang. Nah gue dipegang tuh, gue bangun kan. Apaan yang dipegang? Semuanya. Pas bagian sini nih, bagian Joni gue nih. Gue bangun, gue tendang kan, gue apain lu katanya gitu. Terus gue pukulin tuh karena jalanan. Jalanan nih kalau lu nggak keras ya udah nggak bakal hidup kan. Iya benar. Gue bangunin temen gue bertiga, gue pukulin. Oh gitu, ampun mas, ampun. Kenapa kamu gituin saya? Nggak apa-apa mas, saya suka laki-laki kata dia. Gue sumpah gue langsung begini ya, bajingan gue bilang anjing. Nah udah habis itu dia nangis tuh kan, minta maaf ya mas gini. Itu bener-bener udah gue eksekusi parah lah waktu itu. Gue tendang sampai gue pukul gitu kan. Nah si om gue nih yang namanya Abil ini dia kalau tidur kan kebluk tuh. Nah itu dia udah sampai dituin bro. Nah apa bahasa ya pakai bibir. Seriusan kagak bohong lu anjir. Kagak bohong gue
Itu ada dia orangnya sampai sekarang. Terus dia ngomong, maaf mas gitu, mas maaf ya tadi saya grepe-grepe emas ini tapi udah bangun duluan ke gua. Ya. Nah punya kamu kecil, gua digituin. Tapi punya teman kamu itu besar, panjang, kata dia gitu kan. Tadi saya udah sempat ngerasain. Ah beneran lu, sampai dia ngecek tuh. Bener bahasa Jon. Anjir seriusan. Iya, digituin kan. Nah terus tapi mental kamu kecil walaupun itunya panjang, tapi punya kamu walaupun kecil mentalnya besar, kata dia gitu kan. Gue bilang iyalah saya masih normal, gue bilang gitu kan. Pokoknya itu tuh gue marah-marahin tuh. Akhirnya dia minta maaf. Nah dia minta begini, gini aja, mas punya nggak temen yang sefrekuensi dengan saya gitu kan. Homo? Iya homo. Saya punya pacar, dia curhat. Saya punya pacar nih, pacar saya ini nih, ada fotonya waktu itu diliatin. Ih anjir kata gue. Cowok beneran. Tapi dia karena dia dapat yang lebih bagus, si badannya yang foto yang itu bagus tuh. Badannya keker. Ini dia di gym katanya gitu. Makanya saya galau. Tadi saya lagi nafsu. Ya udah karena ada ini mas ini, ya udah katanya gitu kan. Gue bilang, lu besok lagi datang ke sini karena itu kan udah gue tap tempat gue. Iya. Jadi wilayah lu gue itu kan, itu base camp gue. Pokoknya gue habis nyari makan, gue ngamen, gue balik lagi ke situ. Akhirnya gue pindah dari tempat itu karena udah nggak nyaman kalau ada homo. Kalau yang lain masih bisa kita berantemin bro. Iya sih. Hobi. Oh iya itu udah makanan sehari-hari lah, berantem di jalan itu kita. Udah tuh pas gitu dia cerita kan minta dicariin yang kayak gitu. Nah ada nih, gue bilang gini, ya udah kalau saya dapat berapa saya dikasih duit, gue bilang gitu kan. Lu gituin? Gue gituin. Kalau enggak gini aja deh, kalau kamu mau sini aku mutin, kata dia gitu. Nanti aku kasih 25.000 kata dia. Dimutin? Iya. Dia yang bayar jadinya gitu kan. Yang penting nafsunya dia terlampiaskan. Wah kagak, gue kasar waktu itu gue ngomong. Gue masih normal, gue bilang gitu kan. Nah tadi kan gue bertiga nih, temen gue lah. Ini solidaritasnya temen gue nih. Jadi pada waktu itu gue udah nyari, nggak dapet kan, susah nyari yang begitu. Iya. Nggak ada orang terang-terangan begitu kan. Temen gue ada namanya Bandit, Bandikun, nama aslinya orang Tegal, panggilannya Bandit nih. Yaudah, yang penting kalian bisa makan, tadi gitu kan. Jadi duit udah pada habis tuh. Dia rela, Jon, ngasih begituan demi dibayar 25.000. Tapi gue nego nggak mau. Gue bilang gue maunya 100.000. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang ya nggak ada, saya kasih tuh, saya ngamen dulu. Akhirnya 75 lah dikasih. Teman gue yang maju tuh. Kagak, masalahnya sampai keluar Jon. beneran? Iya, demi temennya makan, demi gue sama ambil itu makan sampai segitunya. Anjir. Sampai segitunya udah dia. Wah gue terima kasih hormat buat sama dia. Sampai sekarang gue kalau ketemu tuh solidaritasnya orang Tegal ya, pang Tegal sama selengker Tegal itu gue akuin jos banget itu. Kagak itu ya, masalahnya apa rasanya? Nggak tahu kalau rasanya. Dimutin om anjir. Sampai keluar anjir. Jadi seminggu pokoknya kalau kita Jogja tuh memang paling susah ngamen waktu itu ya, karena orangnya banyak yang nolak. Jadi kalau gue dulu biasanya di setiap rumah di Jogja itu ada bukan kaleng, botol aqua gelas begini, itu dikasih duit gopean, tapi misalnya 2.000 kah, ada 3.000, kayak gitu. Nggak tahu itu buat apa, itu buat keamanan apa pasti orang Jogja tahu itu. Nah itu yang gue ambilin kadang ke rumah-rumah tuh, buat gue makan tuh. Cuma pada waktu itu kan mungkin ini udah dikasih duitnya hilang mulu, akhirnya nggak ada lagi kan. Si Bandit lagi yang turun ke stasiun Lempuyangan waktu itu, ada bencong. Jadi gue ketemu bencong nih, tapi bencongnya nafsunya sama gue. Nggak tahu kenapa gue dari dulu. Seriusan? Enggak, mesti ada bencong nih, ada bencong. Iya, bencong di stasiun Lempuyangan waktu itu kan banyak tuh. Oke. Ya kan? Terus di stasiun Lempuyangan dulu sebelum dibangun itu ada tempatnya kereta barang, di situ ada angkringan. Nah dia mangkal di situ tuh. Oke. Si bencong ini biasanya kalau nggak ya yang demen sama dia ya berarti yang demennya yang bayar kan. Iya. Nah kalau misalkan dia demennya sama ya karena gue di jalan, dia demen sama gue, nego lah ke gue. Mau nggak kamu? Aku kasih 25.000. Tapi ini nanti kamu masukin dari belakang. Ya. Allah lu bilang gitu.
Kagak, gue bilang gitu kan, gue normal. Bandit lagi yang maju lagi. Iya tapi jangan sampai masukin belakang. Saya kasih aja nih di mood silakan. Lucu deh orang Tegal itu ngomongnya bandit. Kasih John, itu gue ngeliatin loh begini aja, gue bilang aduh, kata gue di Posisinya di mana? stasiun Lempu yang di belakang kereta barang. Enggak, pas mau eksekusinya. Iya di belakang kereta barang, jadi kereta barang yang udah nggak kepake. Iya. Jadi di situ dia mainnya tuh. Di situ dia di bawah di belakang kereta barang ini, di baliknya berarti. Di bawahnya itu di dekat rel di situ. Kata gue lama juga nih bandit, jos juga kata gue. Seriusan? Iya sampai beli makan waktu itu kan, sampai dapat duit beli makan, terus baru gue bilangin Dit, nggak usah lah kayak gitu. Kalau ini kita ngamen aja. Kalau Iya kan lu bawa gitar, Iya, kenapa nggak gua- ngamen? karena di Jogja susah nyarinya, ribut mulu gue sama pengamen Malioboro waktu itu. Oh iya Bahasaan bener sih, gitu kan. wilayahnya dia Wilayahnya ya. dia, sedangkan gue pendatang kan. Iya benar. Gue main di Jogja tuh dulu lama itu. Gue ketemu selengker mana pasti gue sambangin setiap ada acara. Ya intinya sih nunggu selama ada acara itu kan seminggu sekali biasanya. Daripada gue harus bolak-balik Cirebon. Ini acara yang paling deket di mana nih? Misalnya di Magelang. Oh berarti gue stay di Jogja aja. Iya benar. Gitu kan. Main gue begitu aja. Jadi gue hidup tuh bener-bener di jalan. Nah sampai ada kan karena waktu itu gue sempat dibilang pengkhianat katanya. Jadi kalau ya itu tadi gue bilang di Indonesia itu rasa fanatismenya itu besar. Iya benar, tinggi lah. Ada outsider barisan kerasnya, ada Oi, Iwan Fals, terus Pang, Slanker. Nah ini udah pasti senggol-senggolan nih. Berbeda kubu. Berbeda kubu. Bahkan kalau konser aja itu bisa ribut beneran sampai mati. Iya, waktu di Ancol itu acaranya Slang sama Iwan Fals tuh. Ada anak Iwan Fals itu dibacok sama almarhum teman gue. Jadi almarhum teman gue ini gak usah disebutin lah. Dia ditembak polisi Karena begal mobil. begal mobil. Anjir seriusan. Itu TV temen gue kan waktu itu ditawarin ya, cuma karena gue masih tetep ya, gue karena landasan gue masa iya gue hidup di jalan harus ngambil yang sisi negatifnya, gue bilang gitu kan. Itu sampai gue ditawarin tuh waktu itu TV, laptop, wah kagak deh gue bilang gitu. Itu ngebegal itu tuh kasus. Isinya banyak dong. Buset, 1 kontainer. Pernah itu ada kasusnya. Anjir. Ketemu itu anak pakai baju Iwan Fals sih waktu itu. Itu yang perutnya bro, John. Gue pas ngelihat itu, gue ngelihat jelas itu. Wah, itu kan cuma kan karena gue masih kecil ya waktu itu. Wah gue nggak mau ikut-ikutan yang begini, gue kabur aja. Gue bilang itu, teman gue terus bilang ke tukang warung waktu itu kan. Itu ada yang dibacok, tahu ini tawuran biasa antar kubu sampai sebegitunya. Anjir. Balik dari situ tuh begal ini emang waduh keras. Anak-anak daerah sana tuh keras gue bilang. Di Priok itu. Bahkan dari kecil emang udah dikeras. Gue pernah ditelanjangin di stasiun Priok. Telanjang Iya bulet. sih emang gue kalau dapat info ya emang anak Priok emang Iya. rata-rata ya. Gokil. Ada pentolannya Slanker sana, Agus Priok namanya. Pasti kenal dah kalau Slanker. Nama yang almarhum waktu itu ditembak karena kasus itu kan. Diliatin, gue sempat diliatin fotonya waktu itu, dadanya ditembak tuh. Gara-gara kasus begituan. Gara-gara kasus begitu doang. Iya. Wah, gue bilang itu CS plug gue tuh kalau di jalan. Wah, bilang kalau bisa ini ya. Kenapa harus jalannya begitu kan? Ya udahlah akhirnya. Tapi gue tetap nggak kapok. Tetap hidup di jalan. Masih lu lanjutin tuh. Masih. Gua lupa tanggal pastinya, ada acara slang di Rampal Malang waktu itu. Jadi di Rampal Malang itu mayoritas itu anak Arema sama Pang. Bukan Pang, gembelannya. Oke. Gembelannya itu, dan itu woi brutal banget. Gue selalu bawa selengki ini. Kalau slanker tuh kan cowok. Yeah. Kalau selengki ini cewek. Banyak juga tuh hidupnya. Cuma kan orang bakal berpendapat, wah itu ceweknya 1, ceweknya 3, cowoknya rame-rame, pasti dia apa-apain tuh. Iya, antara dibilang di geng-beng lah segala macam. Pas pada begitu kan. Sebenarnya enggak, justru mereka malah, kita sebagai slanker itu ngejaga selengki-selengkinya. Oh gitu. Jadi enggak apa namanya? Enggak yang di pikiran orang itu kan selalu yang aneh-aneh kan. Berarti berbeda jauh ya. Beda jauh. Di Jogja gue diusir. Karena waktu itu gue nyari kos-kosan tempat singgah. Waktu di Pelengkung Gading itu kan gue diituin sama Dinsos. Kalau enggak kamu saya bawa ke panti sosial, gue bilang. Akhirnya si bandit itu punya temen di pondok pesantren juga di Kerapiak. Karena dia anak santri juga.
anak pesantren juga. Oh, anak pesantren juga dia. Iya, dia coba cariin kosan. Padahal cuma 3 hari, buset rame banget itu satu kampung. Bener-bener di geruduk warga gue, karena di situ ada ceweknya 3 kan. Ada terus ada ya bocah-bocah dari mana gue tampung dari ke situ kan. Akhirnya diusir gitu. Oh, disangka iya kumpul kebun, jual beli ini kan. Kata gue buset, padahal nggak kayak begitu gitu kan. Sedih juga kadang hidup di jalan kita. Udah tuh gue pindah lagi nyari tempat. Terus ada suatu acara tuh yang di Rampal Malang waktu itu. Selain di Malang nih gabungnya sama Dewa waktu itu kalau nggak salah Ahmad Dhani. Oke. Bala sama Bala Dewa ya? Bala Dewa itu sama flanker, wah ribut banget itu dari dulu. Oh, crash itu. Crash terus. Termasuk outsider itu, SID itu, waduh. Udah sampai sana gue naik. Wah kalau ini gue BM-BM-an, gue nggak naik kereta. Jadi BM-BM-an itu gue sekitar 7 hari dari Cirebon. Kan itu kan gue sebelumnya dari Jakarta kan. Gue balik dulu ke pondok, setoran ngaji, jalan lagi gue. Nyiapin tuh pasukan gue mulai ngeracunin anak-anak pondok situ. Ada temen peluk gue namanya Karyono, nih orang Indramayu. Terus Tokichi nih, terus almarhum Kotel, dia meninggal yang di jalan. Sama Moder panggilannya ya, lupa gue nama aslinya. Ini berempat nih dari satu asrama sama gue. Ayo kita ngepang. Jalan gue sampai sono, buat buset 7 hari bro. Kita nge-BM tuh, ngelacak tuh makan ya sampai Semarang itu udah surga buat kita lah kalau udah nyampe Semarang. Kenapa? Orangnya baik-baik. Oh. Jadi gue waktu itu kesana kan ngamen, semuanya ngamen, gerak nih. Udah semuanya ngamen, dapat berapa? Ada yang bawa nasi lah. Jadi rasa ibanya di daerah sana masih tinggi. Masih tinggi ya? Iya, waktu gue ngamen tuh malah, kamu dari mana? Saya dari pesantren Cirebon, begini-gini. Kok bukannya kamu belajar malah kayak gini? Nggak apa-apa bu, lagi liburan. Jauh. Oh lu bilangin iya, gitu? Bahasa gue begitu kan. Udah sini makan-makan katanya gitu. Dikasih gue makan. Berapa orang? Saya bawa banyak sih bu, 15 orang. Cuma kalau ibu mau itu nggak apa-apa, saya minta nasi putihnya aja 3 bungkus ulang tuh. Gitu melunjak bangke. Iya, gue udah makan ya sana 3 bungkus kan. Gue bilang nih hasil acak, yuk gabungin tuh jadi satu. Wah, tuh. Terus baru di situ kalau mau makan solidaritas biar kita sama rata sama rasa, ludahin semuanya, ludahin. Gue ludahin itu makanan semuanya rame-rame diaduk-aduk, dimakan. Seriusan? Iya. Bos gengnya waktu itu kebetulan gue yang dari Cirebon, yang anak pang itu kan. Nggak ngebayangin gue. Apa rasanya jigong anak pang bro? Yang udah berbulan-bulan ya ada. Nah itu cuma udah namanya kita lapar daripada kan, daripada tambah galak gitu kan. Yang penting kan kita nggak nyopet gitu kan. Kalau emang kita juga ngamen di jalan itu nggak maksa. Mau syukur, nggak mau ya udah. Iya. Beda sama hal anak sekarang ya. Beda. Ada yang mintain mic kamu. Iya benar. Kacau, ada yang begal segala macet. Nah kita dulu nggak sampai segitunya karena tetap ada koridornya, ada peraturan, ada hukum. Nah dari situ kan gue belajar tuh tentang ilmu sosial, bagaimana caranya terus hukum-hukum. Malah gue kalau ketangkep terus dilepasin itu sama Pol PP dulu belum ada Pol PP, masih polisi sih yang nangkep, dibuat dimasukin ke panti sosial. Iya. Nah itu sering banget gue. Nah itu ketangkap kenapa? Karena jalanan kan. Meresahkan warga. Iya dia dianggap meresahkan warga terus apa sih? Kalau dulu tuh gembel apa ya? Dan pengamen itu kan udah dilarang tuh ya kalau di wilayah Jakarta kan pasti diangkutin kan. Nah itu ternyata waktu itu udah dinerapin gitu. Tapi gue selalu dilolosin. Jadi yang ketangkepnya yang tua-tuaannya doang. Jadi gue main sama yang bukan seumuran juga. Oh yang lebih tua lah ya. Tua. Jadi ada yang waktu itu udah umur 30 ada, waktu itu umur 40 ya ada gitu kan. Dari situ gue sebutannya orang-orang gagal lah katanya gitu kan. Oh gue bergaul cukup banyak tuh sama orang-orang itu. Udah gue jalan sampai ke Malang tuh. Nah di Malang karena gue bawa selengki kan banyak tuh ya kenalan dari konser-konser sebelumnya kan. Ternyata dilirik lah sama anak pang ini, anak pang daerah Rampal tuh. Cuma gue udah ngebaca ini orang kok tiba-tiba baik nih, ngajak gue dia. Waktu itu ngajak gue, kayaknya gue mau dipukulin nih. Cuma kan gue main akal-akalan juga di situ. Oh enggak mas, nggak usah ini. Ayo mas ini minum dulu katanya gitu kan, minum dulu. Wah temen gue lah ini semuanya, yang nggak kena gue doang. Jadi waktu ke Rampal itu kita udah kontekan satu kereta barang tuh penuh dari Jakarta, iya semuanya. Itu sekitar ada 200 orang.
Karena waktu itu kan Priuk berapa orang dulu komunikasinya nggak tahu ya, padahal nggak ada HP tuh Nah, bisa iya. bisa ini ya. Pakai telepati kali. Kayaknya anjing. Priuk 70 orang, Karawang sekian, ini sekian karena di stasiun Cikampek kan berhenti tuh. Oke. Tuh kereta barang tuh udah penuh tuh sama selengker-selengker tuh. Cuma setelan gue dong yang masih pang itu dulu kan. Sampai di sono, wah, ini bau-bau nggak enak nih kata gue. Ternyata anak pang di sana banyak juga, ratusan tuh. Dia naksir sama selengki-selengki ini, minta dituker bahasanya. Tukernya gini mas, lah pakai aja ini tuker minuman, biasa gitu kan. Kan itu kan bahasa itu kan yang gembelan tuh. Iya. Gue bilang, oh maaf mas, gue bilang gitu. Saya pang, jadi kodenya pang tuh oi kan. Iya. Gue bilang, saya pang yang bukan di jalan, gue bilang gitu kan. Nggak mau tuh dia, tapi dia ngakalin. Jadi dia bikin minuman daun trompet kalau nggak salah. Daun trompet itu kan mabuknya lumayan itu. Dikasih lah teman-teman gue udah bilangin sama teman-teman gue, jangan, ini pasti ada maunya nih, gue bilang gitu kan. Stres gede-gedean tuh di Malang tuh, di lapangan Rampal waktu itu. Jadi dia nyiapin berapa botol tuh daun trompet, dikasih ke teman gue, ada namanya gendut Cirebon tuh ya, semuanya pokoknya anak-anak Jabodetabek, Cirebon juga dikasih minuman itu. Kalau minuman itu diminum, bawaannya pengen minum mulu. Oh gitu. Iya, bawaannya pengen minum mulu tuh. Minum lagi, gue bilang udah lah, nggak taunya buset itu kagak sadarnya itu 8 jam. Seriusan? Iya, sampai ngelewatin konser kan. Buset, racikannya mantap juga berarti ya. Makanya tuh gue mau nanya itu anak Rampal, anak pang itu apa sih racikannya tuh? Nah itu dia. Sampai begitunya. Gue dong yang enggak, gue inget banget waktu itu teman gue dipukul-pukulin. Cuma gue juga karena gue yang sadar sendiri dia banyak kan, gue nyari aman aja. Gue bawa aja nih cewek-cewek, ikut gue bilang gitu kan. Ikutlah, gue umpetin lah tuh di stadion waktu itu. Umpetin di stadion situ, ketemulah anak selengker situ juga. Mas, tolong mas, tadi kita udah diinin gini. Oh yus, ke rumahku aja katanya gitu. Kampung tuh namanya Bang Mas Yasin kalau nggak salah. Dia anak Malang tuh. Kasih gue, udah pada makan belum? Waduh jangan mas, kalau makan ini pasukan kita ratusan, gue bilang gitu kan. Bisa boncos. Udah saya aja dulu yang makan, gue gitu. Gue dikasih makan tuh sama cewek-cewek tuh kan. Udah kenyang, teman-teman gue nih ngamen udah nggak bisa karena udah wilayahnya anak pang tadi. Iya udah beda ya. Akhirnya gue kudu muter otak nih, yang sadar gue doang. Gue sama cewek-cewek itu nyari lah tempat sampah. Gue bilang gimana caranya? Coba nyari tempat sampah dah, nyari tempat sampah tuh. Wah udah nggak layak makan nih, gue bilang gitu kan. Jadi gue makan dari tempat sampah tuh bukan yang benar-benar biik begitu, enggak, yang ada belatungnya enggak, tapi makanan-makanan cepat saji. Oke, masih layak lah ya. Yang masih layak. Jadi waktu itu gue inget banget itu duduk depan McD di dekat stadion itu, gue ngeliatin orang kok makan enak banget ya kan, pada pakaiannya bersih-bersih. Bener. Kita glosoran aja gitu kan. Nah baru gue situ punya pikiran, ada mas-mas tuh bawa pakai apa sih tempat sampah tuh. Oke, plastik itu ya. Iya, plastik hitam gede tuh, trash bag. Oh iya, trash bag. Nah, trash bag itu kan gue lihat, mas bawa apaan mas? Oh ini sisa-sisa makanan mas. Gue bilang gitu, boleh nggak buat saya? Gue bilang gitu kan. Gue cek tuh. Nah di situ, oh gini aja mas, masnya langsung ke tempat pembuangan. Masuk gue ke tempat sampah, yang ada belatungnya udah ada, yang itu udah. Tapi gue di situ ngorek-ngorek tuh. Gue pisahin nasinya yang bagus, ayamnya yang bagus, ini kan. Udah tuh gue pack-packin, baru gue bagi ke anak-anak. Udah dimakan. Wih, kita dapat McD, dari mana lu? Gue minta tadi sama KFC gitu kan. Padahal sisa-sisa Iya bener ya. makan sama dia tuh. Ada tuh satu anak Bekasi, dia makan, wah ada belatungnya nih kata dia. Udah gak apa-apa, pisahin aja. Tetep aja dimakan, namanya lapar kan dia. Akhirnya ada orang yang ngiba kan, bapak waktu itu baik banget. Dia ngasih, ada gerobak bakso baru keluar, diborong semuanya sama dia. Apa berapa harganya? Kasih ke anak-anak itu. Ditraktir tuh sama dia. Oh, abis itu gue dikasih duit kan. Ya politik gue di situ udah main. Gue dikasih duit 200 waktu itu, nih bagi buat teman-teman kamu. Satu orang? Enggak, 200 buat rame-rame. Oh, 200 buat rame-rame. Gue bilang 200 waktu itu kan lumayan tuh ya. Iya. Gue tengok kanan kiri, cepet gue masukin. Sisa cepet nih. Iya, wah gue dapet cepet doang nih. Ayo kita bagi-bagi gitu. Kalau kagak kayak gitu kan nanti gue selalu nyiapin tuh buat teman-teman gue. Iya. Pokoknya sisihin lah intinya. Pokoknya ntar kalau udah nggak ada, baru lu keluarin. Baru gue keluarin. Oh iya. Rokok aja, untungan. Gitu kan sampai sekarang lah.
Istilahnya dari situ gue banyak belajar tuh ngadepin orang-orang yang model begini tuh gimana. Gue tuh dari Sabang, jadi sebelum gue ke pendakian kan orang mungkin taunya gue di pendakian ya. Jadi sebelum itu tuh ya bokap gue udah paham betul. Gue balik ke Jakarta itu orang tua mana yang nggak sakit hati, rambutnya hijau pang ini tau lo? Iya. Jadi nih. Seriusan lu dulu? Serius. Masih ada fotonya? Fotonya masih ada ini ya. Ntar ya, ini. Tapi mungkin nggak jelas iniannya. Karena kamera dulu. Nah gimana respon dari bokap lu? Bokap gue harapan gue tuh dulu gini. Waktu gue pulang, aduh bokap gue bakal marah. Kenapa sih kamu gitu? Terus gue bisa jawab gini kan, iyalah pengen kebebasan segala macam. Jawaban bokap gue, aduh anak ayah pinter banget gitu. Kagak marah sama sekali. Cuma ngomong gitu doang? Cuma begitu doang. Kan gue tambah kesel ya. Akhirnya gara-gara itu gue botak. Pinter juga terima. Nah berarti iya. Lu berapa tahun John? 2006 gue mulai sampai 2010 4 tahun. 4 tahun lu. Selama gue sekolah itu gue masuk cuma ujian. Melalang buana menjadi anak. Melalang buana gue dari Aceh itu ya. Iya. BM-BM-an tuh pokoknya Sumatera gue sisir sampai mentok-mentok tuh di Lombok. Nah, itu perjalanan gue tuh panjang sampai gue Vespa Extreme gue pernah main di Vespa Extreme kan. Akhirnya dari situ gue main Vespa Extreme. Tapi ada tragedi yang gue nggak bisa lupain. Gue punya temen namanya almarhum Faizin, panggilannya Cipeng. Tuh ada fotonya. Jadi waktu acara ulang tahun Slang biasanya pada ngumpul tuh di potlot semuanya. Zaman dulu masih boleh di potlot. Nah balik dari situ mau balik nih kita ke Cirebon. Gitu mau balik ke Cirebon kan gue jalan bertiga. Gue Cipeng Cipet nih satunya. Dia ini di pinggir rel gini kan. Itu wah temen gue banget lah. Gue di tengah, dia di sini. Si Cipet nih yang pinggir rel nih almarhum Cipeng nih kan. Gue jalan duluan gitu, dia paling belakang. Tiba-tiba tuh begini bro, mental. Apanya? Ada sesuatu mental di depan gue. Belum jatuh gue kan. Apa tuh? Kata gue kan dia pakai jaket hitam gitu, jaket Slang gitu. Wah buset kaget gue, temen gue ketabrak kereta keserempet. Seriusan di tempat. Innalillahi. Gue pas itu ya, wah itu yang terpukul banget tuh akhirnya kan. Jadi pas gue masih ngelihat dia sekarat-sekaratnya tuh, pas gue buka gini kan gue pegang gue bilang gitu, gue udah bingung tuh mau ngapain. Selama di jalan tuh gue sering nemuin kayak gitu karena gue main di kereta kan. Banyak orang-orang yang aneh lah, konyol-konyol. Terus gue buka begini, ini muka mah bersih, nggak ada darah, nggak ada apa. Wah gue bilang pingsan doang kali ini. Dia kan pakai peci sama kupluk tuh. Gue buka, kulit kepalanya ngikut. Lu bayangin, siapa yang gak nangis gue di situ kejer. Gue buka begini, ya Allah, gue bilang gitu. Udah gak ada napas. Gue balik ke potlot, tolong gue bilang gitu, Selengker Cirebon atas nama ini ketabrak kereta. Langsung geruduk semua ke situ. Kita minta pengajuan waktu itu dari potlot ya, dikasih ambulan satu waktu itu. Ya udah nanti kita antar, tapi lama banget gue nunggu itu tuh nggak dievakuasi. Namanya kita orang jalanan gimana sih? Kucing ya matinya anjir. Mau dibawa kemana, ke rumah sakit nggak ada yang mau tanggung jawab. Ini udah di pinggir klinik pinggir rel itu. Ya di klinik pinggir rel, di klinik di stasiun itu. Taruh aja di situ udah Mas ini temennya udah nggak ada. Jadi di apa sih tempat yang tidur itu tuh nggak dibantu sama masyarakat sekitar. Kagak ada yang peduli kalau kita di jalan. Iya sih, soalnya statement masyarakat tuh tentang anak pang tuh mau ngapain gitu kan. Lu siapa juga gue gak kenal, apa untungnya gitu kan. Dari situ kan gue sakit hati tuh. Kok sosialnya orang ini kok begini gitu. Sedangkan mereka ngajarin anak-anak pang itu ngajarin kita tentang solidaritas gitu kan. Padahal baik ya tujuannya ya. Itu manusia loh gue bilang. Manusia itu di stasiun Jatinegara itu. Malam kejadiannya jam 8-an. Aduh gue bilang gue harus ngomong apa sama keluarganya gini kan. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi gue. Karena Cipet lebih tua dari gue kan. Cipet lah yang komunikasi ke keluarganya. Ini ketabrak kereta ini udah gak ada. Akhirnya diantar tuh. Tapi gak tahu kenapa itu apes banget. Jadi diantar lah ke Cirebon. Karena dia orang Cirebon kan. Satu desa sama gue. Tabrakan ambulannya. Dulu sih ada di YouTube-nya. Tapi gue cari tadi udah gak ada di YouTube-nya. Wah parah banget. 2 mobil, yang satunya buat ngangkut, yang satunya buat anak-anak yang Cirebon tuh pada pulang bareng gitu kan semuanya. Terus tabrakan, buat kata gue 3 kali. Waduh,
Kacau ulang tuh. Nas banget berarti ya. Iya, sampai sono ya udah cuma gimana, cuma orang tuanya, keluarganya ikhlas ya mau gimana lagi kan. Memang udah takdirnya begitu kan. Iya, tapi akhirnya sampai lah di Iya, akhirnya sampai pemakaman lah ya. itu ada sekitar wah selengker dari mana-mana itu semuanya datang itu solidaritas kan. Iya, benar. Solidaritas jadi kita galang dana waktu itu gampang banget galang dana. Ini langsung pada datang semua nguburin gitu kan. Cuma kan itu jadi hal yang terpukul buat gue. Ini temen CS gue nih, temen dari pondok. Anjir kata gue, kok lu cepet banget ya begitu. Iya sih, wah parah Gua banget. kepala anjir. itu. Wah banyak gue tragedi kayak gitu. Gue pernah nadangin ada selengker Karawang masih hidup. Orangnya sampai sekarang namanya Indra. Jadi dia dulu, gue dulu nonton konser dari Ancol. Dia berdiri di atas kereta. Jadi pas di Bojong Cikarang itu kan jembatan panjang itu kalau kita tahu spare sama dulu kan boleh di atas kereta. Iya benar. Spare sama atap kereta nih dikit. Iya benar. Iya kan? Jadi pas gue di atas. Pas waktu itu dia di gerbong paling depan. Gue paling belakang nih. Belakang kalau dua gerbong setelah lokomotif lah. Iya. Ada jembatan Bojong nanti tiarap ya, udah pada paham kalau yang Oh iya tahu gue yang waktu itu ada tragedi juga tuh. iya. Kalau lu pernah denger tuh dulu. Itu ada tuh tiarap semuanya. Nah, si dia lagi ngibarin bendera nih Indra. Gini bendera-bendera sleng. Ngadepnya ke belakang gini kan. Awas jembatan. Dia nggak denger kali kan. Namanya di suara lokomotif kepentok. Duh. Langsung geletak begini. Cuma kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu tuh dalam artian ini gimana nih karena kereta kenceng kan. Iya, Nah, bener. bentar lagi tuh Kerawang setelah itu. Pas di Kerawang, semua orang pada turun, nggak ada yang berani. Gua lagi. Jadi itu ada ceritanya. Gue kira itu dia tidur. Iya. Karena gue langsung turun kan. Gue juga ikut turun. Set. Tahu-tahu dari penumpang, Mas ada darah dari atas katanya gitu kan. Di jendela nih, ngocor gini, set netes gitu. Wah pas gue lihat bener itu security-nya langsung angkat kan. Hancur mukanya, matanya keluar. Itu gue yang nadangin matanya. Orang tuh nggak ada yang mau di sekitar situ. Tukang beca nih ya, Mang ayo Mang anterin ke rumah sakit. Ada deket stasiun tuh rumah sakit apa gue namanya. Nggak mau. Akhirnya ada orang kaya lah gue sebutnya, dia turun dari mobil, kasih 500.000 tuh tukang beca. Bahasanya kasar. Bawa dia ini manusia, gue kasih 500.000 loh digituin kan. Di bawah tuh ada orang baik tuh. Jadi yang nurunin dari kereta itu kan security tuh. Nggak ada yang megangin palanya, nggak ada yang berani. Tangan doang, tangan kaki gini kan. Jadi palanya ngambil gini nih. Lah gue mau nggak mau kan nggak tega ya. Itu temen gue, berangkat bareng kan. Teman ketemu di jalan istilahnya. Itu matanya sekarang matanya udah dicopot, diamputasi kali ya. Itu gue yang nadangin gini darah. Ya ampun, gue bilang ini mata orang gede banget ternyata. Iya emang gede banget. Gue waktu itu pernah, soalnya almarhum adik gue juga kayak gitu. Coba dulu gitu. Kalau dia matanya keluar, makanya wah gue kalau nginget kayak gitu. Anjing tuh keras di jalan karena gue beberapa tahun juga kan gue hidup di stasiun kan. Iya. Di stasiun Karawang itu ya orang-orang sekitar situ ada orang tabrak kereta, jadi lihat ceceran daging tuh udah biasa. Oh berarti kisah lo waktu jadi anak pang, wah bener-bener suka duka ya. Iya suka Jon. duka sebenarnya, keras juga kan. Iya bener anjir, Kita parah. nggak dipandang sama orang, apa sih sampah lah Nah dibilang. itu tuh yang jadi buat statement masyarakat saat ini. Iya. Sebenarnya sih emang mungkin dari penampilannya dia tuh nggak baik, tapi kan dia nggak tahu Iya, hatinya nggak dia tuh tahu kayak hatinya gimana. gitu kan. Nah, Malah kadang kan yang ketemu di jalan yang bajingan menurut gue ya itu orang-orang yang pakai nerapi. Nah, Kenapa dia mau beli cewek ini? iya benar. Larinya ke gue. Seriusan? Iya. Itu ceweknya berapa harganya? Kayak gitu kan. Ini saya bayar aja kayak gitu. Gue bilang Anjir. nggak dijual itu. Gue keras dulu tuh. Oh. Ngomong begitu tuh. Nggak dijual itu temen. Itu kan juga pasti dipakai sama teman-temannya. Ribut lagi, berantem lagi, mukulin orang. Ya mukulin orang tuh udah makanan sehari-hari ini dulu. Iya, soalnya lu hidupnya di jalan. Jon. Iya, keras banget itu gue dulu. Waduh, gila cerita lu zaman anak pang bener-bener suka Iya. duka Jun, parah itu. Orang tahunya sekarang gue karena gue sering ada di forum kan, di forum-forum. Wah pasti nih. Bokap gue kan kebetulan salah satu tokoh agama di wilayah gue gitu kan. Wah pasti dia pondoknya bener. Iya. Pandangan orang tuh yang Pandangan baik-baik orang tuh aja yang baik-baik ya. aja kan. Nggak tahu sisi lain lu Nggak tahu seperti sisi apa. lain gue. Nah, itu. Malah bokap gue itu sering nyeritain gue ini anak dulunya
nggak pernah bokap gue tuh muji-muji gue di depan orang karena takut nggak sesuai ekspektasi kan. Iya, benar. Anak ini dulunya pernah ngepang ke Bali gini. Dan gue tuh izin setelah gue tahu begitu, ya Zikri lagi di Bali nonton Slank. Oh ya udah, anggapannya gitu. Hati-hati ya kamu bergaul. Pesan bokap gue cuma itu, jangan kamu sekali-kali nabrak hukum, katanya gitu. Silakan kamu bergaul dengan siapapun, jangan sekali-kali nabrak hukum, katanya. Baik itu hukum agama maupun hukum negara, katanya gitu kan. Oh iya. Nah dari situlah tuh akhirnya bekal gue tuh kuat. Nggak tahu mungkin kalau gue dulu silakan deh lu bergaul, mau jadi bajingan mau jadi apaan terserah lu lah gitu kan. Ya udah sih. Wah parah nih, thank you nih Bang Iwel. Sama-sama John itu. Wah ini ceritanya sudah panjang nih ya. Sebenarnya panjang banget. Nah itu dia durasi. Karena waktu kita sudah terlalu malam nih, kasihan sama yang lain gitu kan. Wah nih, oke nih John. Buat pesan-pesan nih, lo dengar nih buat masyarakat sekitar tentang anak pang nih. Ini pesan-pesan gak lo? Gini, kita kan masih sering temuin ya, mungkin di lampu merah di mana, jangan pandang mereka sebagai copet, begal atau apa. Berandal ya. Iya, jangan anggap dia sebagai orang yang kriminal. Malah itu yang mereka berani di jalan itu berarti orang yang nggak punya masalah menurut gua. Iya. Kalau dia punya masalah, dia maling, nggak mungkin dia ada stay di situ terus. Iya benar. Pasti dia masuk kemana lah kabur-kaburan. Pasti ya pindah. Kan? Iya. Nggak mungkin langsung di situ. Iya, dan coba bisa dites. Misalnya bantuin saya dong, saya belum makan. Gue yakin kayaknya dikasih deh. Karena rasa sosialnya dia lebih tinggi daripada orang-orang yang rapi. Iya, soalnya waktu itu gue pernah ngelihat anak pang tuh, gue lagi makan nih. Nah, ketika dia lagi belanja, ada ibu-ibu, maksudnya udah tua lah gitu kan. Dia mau makan tapi nggak ada uang, tapi dikasih nih. Iya. Sama si anak pang ini, makanya pas gue liat, wah anjir, dia lebih baik daripada gue gitu. Sosialisasi apa? Dia itu bener-bener memanusiakan manusia. Iya. Jadi apa ya? Makanya gue kalau sampai sekarang kayak tadi gue masih belum kesini kan. Wah gue inget zaman gue dulu nih ngeliat anak pang. Kadang gue kasih duit kalau ada rezeki lebih nih. Nih bang buat makan udah gitu kan. Karena tahu gue perihnya nyari makan itu, apalagi di era sekarang susah kan, harus kucing-kucingan dengan petugas gitu. Aduh. Padahal mah tujuannya dia baik ya, cuma untuk mencari makan doang. Nyari kebebasan, nyari makan. Iya, buat menyambung hidup dia doang. Wah. Ya intinya sih ya kita sama manusia harus memanusiakan manusia aja lah. Manusia aja, jangan lihat dari covernya tuh juga banyak tuh di atas sana tuh bajingan-bajingan. Nah itu yang lebih banyak. Wah itu malah lebih parah lah. Oke. Nih John, thank you nih lo udah mau datang ke podcast sisi lain. Oke, mungkin itu aja nih. Kita nggak bisa berlama-lama lagi. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.